Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau bawa hati kita mau bawa seluruh tubuh, jiwa, raga, dan pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita angkat satu dalam doa. Kita akan mulai dari doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini Tuhan Kau masih berikan pada kami kesempatan untuk kami melayani Engkau Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami mau melepaskan setiap beban pikiran kami Tuhan, untuk kami mengarahkan pandangan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Untuk kami mau fokus Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan, Kau yang mengurapi setiap kami, Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Setiap kami yang dalam beban berat Kau berikan kerjaan Tuhan. Setiap kami yang dalam kesakitan Tuhan, kami percaya Yesus bahwa bilur-Mu yang mampu menyembuhkan setiap kami saat kami datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau usir setiap kuasa kegelapan yang ada di tempat ini Tuhan, yang ingin mengganggu acara ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu saja Tuhan mengurapi setiap kami. Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang memenuhi tempat ini ya Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara. Beberapa waktu ini saya seringkali merenungkan tentang cinta. Apa sih cinta itu ya? Kenapa orang bisa jatuh cinta? Dan kenapa orang bisa kehilangan cinta? Sebenarnya ada banyak hal ya. Dari keadaan saat kita sedang dalam situasi yang terendah dalam hidup kita, cinta itu bisa pudar, betul? Betul saudara? Dan saat kita sedang dalam keadaan yang di atas, saat semuanya terasa baik-baik saja, cinta itu akan gampang sekali untuk timbul. Betul ya Bapak Ibu? Tapi pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita merenungkan kembali cerita kisah tentang Ayub. Bahkan di saat keadaan Ayub terendah dalam hidupnya, dia masih tetap berkata, Tuhan, aku mencintai Engkau. Mari saudara, pagi hari ini kita mau katakan, ku tetap cinta Tuhan. Apapun keadaan hidup kami saat ini, kami mau tetap mengasihi Engkau Yesus. Mari kita mengangkat pujian ini, ku tetap cinta. Ku
Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, pagi hari ini coba kita mau taruh tangan kiri kita di dada kita. Sudah adakah getar-getar cinta itu, saudara? Amin ya. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau katakan haleluya, kau ada dalam hatiku. Saat Tuhan ada di dalam hati kita, kekuatan akan kita terima, sukacita akan selalu bersama kita. Amin. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan pernah semangatku, takkan hilang kekuatan Tuhan dalam hatiku. Haleluya,
pikiran kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kita mau sembah Yesus. Bapa yang begitu mengasihi kami, ini kami anak-anak Tuhan. Kami merindukan kasih Allah, kami merindukan kasih Bapa pada pagi hari ini. Sebab tanpa
kasih Tuhan, kami tidak akan pernah bisa mengasihi dan mencintai Engkau sebagaimana Engkau rindu anak-anak-Mu ini hadir datang kepadamu dengan kasih yang dari Tuhan. Biarlah pagi hari ini ya Bapak, kami duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami belajar mendengarkan isi hati Tuhan bagi kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami terima, hidup kami dibangun kembali. Lewat firman Tuhan, hidup kami diubahkan, sehingga kami benar-benar bisa mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, urapi kami semua di tempat ini, hamba-Mu yang jauh dari sempurna, penuh dengan kekurangan. Tolonglah supaya mampu menyampaikan isi hati Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Berkati kami juga semua yang mendengarkan, biarlah kami menerima firman Tuhan dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang terbuka, untuk menerima setiap kebenaran Allah yang mampu menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus menaungi kami semua, dan kami menolak setiap kuasa-kuasa dari kegelapan yang mencoba untuk mengambil, mencuri setiap benih-benih firman Tuhan. Dan kami juga merobohkan setiap tembok-tembok yang kami bangun di atas keangkuhan manusia, yang membuat kami menolak pengenalan akan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami robohkan, dan kami percaya firman Tuhan diberitakan, maka akan ada kemerdekaan, ada sukacita, dan ada kemenangan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Dan kita semua yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus semua bisa dilewati. Amin. Apa yang Bapak Ibu harus lewati minggu-minggu ini? Banyak ya. Tapi mari kita katakan sepakat, bersama Yesus semua bisa dilewati. 1, 2, 3. Bersama Yesus semua bisa dilewati. Amin. Bukan dengan gagah kuat kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi karena Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin menyambung apa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu di bulan kemarin, minggu keempat, tentang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saya ingin kita belajar pagi hari ini dengan tema hidup bergaul dengan Roh Kudus. Amin. Hidup bergaul dengan Roh Kudus. Masa iya toh kita bisa bergaul dengan Tuhan? Tuhan kan Allah yang jauh di sana. Kalau bahasa teologinya itu Allah yang transenden, Allah yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu, yang ada jauh di sana. Tetapi kita percaya bahwa Allah kita adalah juga Allah imanen, Allah yang mau hadir, mau datang kepada kita. Amin. Jadi kita bukan punya Allah yang jauh di sana, yang tidak bisa kita sentuh, yang tidak bisa kita membangun hubungan, yang tidak bisa kita bergaul. Tetapi Allah kita Allah imanen, Allah yang mau hadir dan tinggal di dalam kita. Amin. Hebat enggak Tuhan kita? Hanya di dalam kekristenan Allah bisa tinggal di dalam kita. Hebat ya. Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, tinggal di dalam kita. Bayangkan dulu Bapak Ibu Saudara ya. Allah yang Maha Kuasa berimanen, atau Dia Allah yang imanen, mau menetap tinggal di dalam kita. Kok bisa Pak? Yuk kita belajar Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Tritunggal ya. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa dan Tuhan Yesus sekarang ada di mana Bapak Ibu? Ada di tahtanya di surga. Dan terus
bumi siapa? Yang tinggal di dalam kita siapa? Roh. Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu, tetapi aku mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dialah yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus adalah representasi atau manifestasi kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Allah Tritunggal dimanifestasikan di dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Roh Kudus yang bekerja tinggal di dalam kita akan membawa kita dalam sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika seseorang belum bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka itu indikasi bahwa belum ada Roh Kudus yang tinggal di dalam dia. Roh Kudus juga mengajak kita, membawa kita untuk berkata kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Karena Allah kita adalah Bapa segala roh. Kemarin kita belajar bahwa kita ini sebenarnya makhluk rohani, cuma diberikan tubuh dan daging sebagai wadah kita. Roh kita berasal dari Bapa, Bapa sumber segala roh. Maka kita juga menyandang gelar sebagai anak-anaknya. Amin. Bisa diterima Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus ini sudah dicurahkan atau belum sebetulnya? Sudah belum? Kapan? Kapan pertama kali Roh Kudus dicurahkan? Peristiwa Pentakosta. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu, tapi aku akan mengirimkan seorang penolong. Waktu itu setelah Tuhan Yesus naik, maka Roh Kudus turun dalam peristiwa Pentakosta. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Kisah Rasul 2 ayat 33 dikatakan, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah naik, maka Roh Kudus turun atas kehidupan orang percaya. Di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, Roh Kudus setelah turun memenuhi kehidupan orang-orang percaya, dia akan tinggal secara permanen. Dia akan tetap tinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya sebagai apa? Penolong. Karena firman Tuhan pada dia ada penolong, dia penghibur, apalagi Bapak Ibu, Roh Kudus itu. Dia yang akan menginsafkan kita akan dosa, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, atau mengajarkan tentang firman Tuhan. Dia akan tinggal bersama orang percaya untuk mendampingi orang percaya di dalam perjalanan imannya, supaya kita semua sampai kepada garis akhir. Amin. Jadi inilah pendampingan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak dibiarkan sendiri, namun Tuhan mendampingi kita sampai garis akhir. Tapi apakah permasalahannya Tuhan Roh Kudus akan ada dalam kehidupan kita selamanya? Amin. Ya enggak? Roh Kudus akan bersama dengan kita enggak? Ya tidak ya Bapak Ibu. Tapi kita harus ingat di dalam firman Tuhan bahwa dia juga bisa undur dari kita. Roh Kudus bisa undur dari kehidupan orang percaya. Secara tugasnya Roh Kudus adalah dia akan berada di dalam diri kita secara permanen. Tetapi respon kita terhadap Roh Kudus akan bisa mengubah keadaan. Ketika kita mengeraskan hati, kita mulai mendukakan Roh Kudus secara terus-menerus, Roh Allah yang kudus ini, Roh Allah yang lembut, yang penuh kasih dan kuasa ini, dia bisa juga undur dari kita. Bahkan jika kita terus-menerus mengeraskan hati
kita menolak pimpinannya, kita menolak bimbingannya, kita menolak ketika dia mengingatkan kita akan kebenaran, pada satu titik dia akan undur dari hidup kita. Dan pada satu titik di mana kita semakin mengeraskan hati, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan tidak mau mengalami pertobatan sampai kita menutup mata, maka kita dikatakan firman Tuhan, kita sudah menghujat Roh Kudus. Sikap kita yang mengeraskan hati dari terus menerus ya, sampai pada satu titik hidup kita, hati kita tidak mau diubahkan, sampai kita menutup mata, tidak mau bertobat. Kita pada satu level atau titik di mana kita sudah menghujat Roh Kudus. Firman ini sudah saya sampaikan 2 tahun yang lalu, kalau tidak salah, tentang bagaimana perjalanan Roh Kudus didukakan, kemudian undur dari kita, dan akhirnya kita menghujat Roh Kudus. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 30, Bapak Ibu Saudara. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu menduakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi ada potensi-potensi kita bisa mendukakan Roh Kudus. Kalau mendukakan Roh Kudus terus menerus sampai akhirnya Roh Kudus akan undur. Sampai undur pun kita tidak mau juga dipimpin, tidak mau kembali bertobat. Dia akan meninggalkan kita dan kita masuk dalam namanya kita menghujat Roh Kudus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, itulah peran Roh Kudus dalam umat perjanjian baru. Dia akan permanen, tetapi permanennya pun tergantung kita. Kalau kita menolak pimpinannya, ya dia akan undur. Akan berbeda jika kita melihat dalam perjanjian lama. Roh Kudus tidak tinggal di dalam kehidupan orang percaya secara permanen. Roh Kudus hanya akan hinggap, kayak hinggap kayak burung ini, hinggap kepada orang-orang yang Tuhan beri tugas khusus dalam pelayanannya. Coba Bapak Ibu lihat di HP Bapak Ibu dalam Alkitab, ada itu yang namanya tulisan cari itu ya. Ketik di situ roh hinggap gitu. Nanti ada beberapa ayat di situ. Roh dan hinggap, roh hinggap gitu ya. Saya temukan ada sekitar 16 ayat yang menjelaskan bahwa Roh Kudus itu hanya hinggap ketika dalam kehidupan orang perjanjian lama. Ketika Tuhan punya proyek, Tuhan punya pekerjaan yang harus dilakukan, dan dia menyerahkan pekerjaan kepada nabi-nabi atau orang tertentu, maka Roh Tuhan akan hinggap. Bukan tinggal permanen, tidak seperti kehidupan kita, tapi Roh Kudus hanya hinggap saja. Kalau sudah tugasnya selesai, ya Roh Kudus akan diambil kembali. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Bersyukurlah kita sebagai orang perjanjian baru kalau Roh Kudus tinggal permanen dalam hidup kita. Setiap hari kita bisa berrelasi, bersekutu dengan Dia, mendengarkan pimpinannya. Dia mengajarkan segala apa yang sudah Yesus katakan. Kita ada dalam naungannya, kita ada dalam dekapan kasihnya. Dan ini butuh yang namanya pengalaman pribadi. Kekristenan yang dibutuhkan adalah pengalaman hidup dengan Tuhan secara pribadi. Jadi saya ketika ngomong gini, oh iya aku udah ngalami. Aku juga ngalami Pak. Nah, mantap Bapak Ibu. Tetapi kalau kita belum mengalami, maka kita harus belajar terus untuk mendapatkan pengalaman itu. Kekristenan tanpa pengalaman dengan Tuhan, kita kayak apa ya? Kita hanya berliturgi saja seperti yang saya sampaikan bulan kemarin. Kita akan menjalani kehidupan beragama saja, tidak menikmati Tuhan secara pribadi setiap hari. Masa Tuhan seperti itu, masa Tuhan seperti itu. Mungkin kita kagum dengan kesaksian orang. Kok bisa ya Tuhan berbicara seperti itu ya? Kok bisa ya bisa menangkap isi hati Tuhan? Kok bisa ya Tuhan menuntun seperti itu? Kita hanya akan mengagumi kesaksian. Tetapi kalau kita menghidupi secara pribadi, kita mulai bergaul dengan Roh Kudus, memberikan ruang buat Dia bekerja, memberikan kesempatan Dia untuk berkarya di
di dalam hati kita, maka kita akan menemukan hal-hal pengalaman rohani yang luar biasa yang tidak bisa kita lihat di tempat yang lain. Karena itu sifatnya personal, Bapak Ibu. Tuhan itu suka menjalin hubungan yang personal. Karena tujuan karya keselamatan itu apa? Supaya hubungan yang telah rusak antara Allah dengan manusia ini dibangun kembali. Ada jembatan yang memberikan akses antara Allah dengan manusia, yaitu salib Kristus, yang membuat kita bisa kembali berrelasi dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus yang diberikan kepada kita, dan ketika kita tidak mengambil momen itu sebagai sebuah sarana kita membangun relasi dengan Tuhan, eman-eman Bapak Ibu, pengorbanan Kristus. Ibarat Roh Kudus ini adalah guide, pemandu yang akan membawa kita masuk ke tempat yang tidak pernah kita lalui sebelumnya, sesuatu yang asing. Pemandu ini satu-satunya yang mengenal, mengerti, dan akan mampu menolong kita melewati tempat ini. Kalau kita tidak menjalin hubungan dengan pemandu ini, ataupun mengacuhkan, mengabaikan pemandu ini, aku mau jalan sendiri aja, kira-kira gimana Bapak Ibu? Sampai enggak? Belum tentu sampai. Kalau kita tersesat, iya. Terhilang, iya. Kekristenan itu paket komplit buat saya. Dosa kita diampuni melalui kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu kita akan menjadi anak. Kita menerima warisan kerajaan Allah, warisan berkat-berkat dan janji Tuhan. Tapi setelah itu apa? Kita tidak dibiarkan sendirian itu. Kita harus pahami ini Bapak Ibu Saudara. Kita tidak dibiarkan sendirian. Tetapi konteks tidak dibiarkan sendirian ini mengandung unsur timbal balik. Sebuah hubungan yang sehat, hubungan yang berkualitas. Tuhan ingin kita membangun relasi secara pribadi, supaya dia juga bisa melakukan apa yang harus dilakukan dalam kehidupan kita secara maksimal. Kenapa kita tidak merasakan hidup kita tidak maksimal, pelayanan kita tidak maksimal, pekerjaan, kehidupan keluarga tidak maksimal? Mungkin ada bagian-bagian yang tertentu kita tutup pintu bagi Roh Kudus untuk berkarya di sana. Sehingga kita gini-gini aja ya, gini-gini aja ya. Padahal pemandu penolong kita tuh ada di samping kita, bahkan ada di dalam kita. Tapi kita bungkamkan dia, kita buat dia tidak bekerja dengan seharusnya. Itu yang menjadi permasalahan. Kenapa kita tidak bertumbuh? Kenapa kita tidak bisa menyala-nyala? Ada bagian-bagian tertentu di mana Roh Kudus kita isolir dari hidup kita. Kita hanya berkata, Tuhan aku minta berkat, aku minta kasih Tuhan, aku minta mujizat. Tapi kita mengisolir atau memenjarakan Roh Kudus dalam tanda petik ya. Tidak memberi ruang dia untuk berkarya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi sesuatu yang ironis buat saya pribadi jika saya yang sudah diangkat anak oleh Bapa di surga, tapi saya tidak mau dibimbing oleh Roh Kudus. Karena buat saya tidak ada jalan lain selain hanya bergantung kepada pimpinan Roh Kudus dalam segala aspek kehidupan. Satu-satunya pribadi yang mengerti apa yang terjadi di depan, satu-satunya pribadi yang paling tahu apa yang harus saya lakukan adalah Roh Kudus. Kalau pribadi yang maha tahu ini saya kesampingkan, saya bisa apa? Saya bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Tapi kalau saya mau belajar terus membawa Roh Kudus ada di depan saya, Roh Kudus ini biar, Roh Kudus ini tolong, aku tidak tahu harus berbuat apa, maka dia akan hadir sebagai seorang penolong. Seberapa banyak Bapak Ibu yang suka ngobrol sama Roh Kudus setiap hari? Halo?
Saya paling senang ngobrol sama Roh Kudus itu ketika mau naik motor pelayanan luar kota. Sering kali saya diajar firman Tuhan, mendapatkan pencerahan-pencerahan baru ketika saya naik motor. Saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman pribadi. Tapi kalau belum punya pengalaman, mari kita mencari hubungan dengan Roh Kudus. Satu-satunya yang menolong kita loh. Ingat Bapak Ibu, tidak ada yang menolong lain. Pribadi yang penuh kasih lembut itu ada di dalam kita, menghibur kita, menolong kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat contoh-contoh orang yang bergaul dengan Allah di dalam perjanjian lama. Apa yang bisa kita belajar dari mereka? Apa yang berkat-berkat apa yang bisa kita lihat dari kehidupan mereka yang ditulis Alkitab mereka bergaul dengan Allah. Yang pertama adalah Henokh. Kita baca di dalam Kejadian 5 ayat 24, Bapak Ibu. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Henokh ini tidak mengalami kematian, tetapi secara tubuh jasmaninya dia diangkat Allah ke sorga. Ada dua orang di muka bumi ini, Nabi perjanjian lama yang diangkat Allah hidup-hidup, yaitu Henokh dan Elia. Lalu ia tidak ada sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kalau Bapak Ibu kita lihat kita belajar dari sejarah, Henokh ini adalah pasti keturunan Adam ya. Adam punya anak pertama kali Kain dan Habel. Tuhan punya rencana karya keselamatan lewat keturunan Adam, betul? Menurunkan Mesias itu kan dari keturunan Adam. Tetapi sejak awal iblis sudah punya rencana untuk menggagalkan karya keselamatan ini dengan cara merasuki Kain dan membunuh Habel dengan harapan Mesias tidak akan pernah lahir. Kalau Habel dibunuh tidak ada potensi, Habel akan menurunkan keturunan. Jika tidak ada keturunan sampai ke bawah, tidak akan ada Mesias yang lahir. Itulah cara kuasa kegelapan untuk menggagalkan karya keselamatan. Tetapi Allah lebih cerdas daripada iblis. Lahirlah Set, anaknya ada pengganti Habel. Kain setelah membunuh, dia menjadi orang yang jahat dan keturunannya adalah keturunan orang-orang fasik, orang-orang jahat. Sedangkan Set, pengganti Habel ini adalah keturunan yang mengasihi Allah, yang menghormati Allah, sehingga anak keturunannya itu yang melahirkan Mesias. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di silsilah Tuhan Yesus itu sampai Abraham, tapi kalau dari Abraham sampai Adam itu kita lihat ada nama Set di sana. Karena apa? Set inilah orang yang mengasihi Tuhan. Dari keturunannya inilah lahir orang-orang yang cinta Tuhan. Salah satunya adalah Henokh. Henokh ini ditulis di sini cuma kayak gitu. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Tidak ditulis prestasi Henokh di sini apa. Tidak ditulis Henokh ini mungkin bernubuat menjadi nabi yang besar atau melayani atau apapun juga. Tidak ada ditulis. Biasanya nabi itu kan ada prestasinya apa Musa membelah laut apa gitu ya. Henokh gak ada sama sekali. Prestasi terbesar Henokh satu, yaitu hidup bergaul dengan itu sudah cukup untuk membuat Henokh dibawa Tuhan hidup kembali ke surga. Berarti kita harus melihat kualitas seperti apa yang bisa membuat Henokh diangkat hidup-hidup kembali ke surga. Kualitas hubungan dengan Allah yang seperti apa sehingga Henokh layak untuk dibawa pulang hidup-hidup kembali ke surga. Saya yakin dan percaya kualitasnya bukan kualitas kaleng-kaleng mungkin ya bahasanya. Relasi yang dibangun antara Henokh dengan Allah, relasi yang berkualitas. Tidak sekedar hanya menjalankan liturgi kehidupan atau liturgi korban persembahan, tetapi benar-benar Henokh memberikan hidupnya tunduk pada ketetapan Allah. Dia tidak
tidak akan menolak kehendak Tuhan apapun dalam kehidupan. Saya bergaul dengan Pak Daud, istilahnya ya, kita contoh. Saya akan tahu isi hatinya Pak Daud. Saya akan tahu karakternya Pak Daud. Saya akan tahu kesukaannya Pak Daud. Saya akan tahu hal-hal yang dia sukai dan tidak dia sukai secara lebih detail. Beda lagi kalau saya cuma kenal Pak Daud. Oh Pak Daud itu orang di sini cacat dan bangsa, di gerejanya di SCN, kerja di DLH. Dan itu aja. Saya tidak masuk ke dalam zona pribadinya dia. Ya, tapi kalau kita mau belajar tentang bergaul dengan Allah, berarti kita mau masuk dalam zona pribadi Allah. Kita belajar mengenal isi hatinya, mengenal kehendaknya, belajar menurut dan taat apa yang dia inginkan. Berbeda ya, mengenal dan bergaul. Jadi saya pikir luar biasa sekali Henok ini, karena apa? Dia tanpa prestasi kehidupan yang mungkin sebenarnya seringkali menjadi kebanggaan kita, tapi tidak ditulis apapun di situ. Jadi prestasi satu-satunya itu hidup bergaul dengan Allah, dan itu cukup membuat Allah luluh hatinya, cukup membuat Allah bergerak untuk mengangkat Henok dalam kemuliaan. Mari lihat yang kedua, siapa lagi yang hidup bergaul dengan Allah dalam perjanjian. Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan, secara garis keturunan Nuh ini adalah buyutnya atau cicitnya Henok. Jadi orang benar melahirkan orang benar. Orang benar melahirkan generasi orang benar. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Padahal kalau kita lihat perikop di atasnya dikatakan bahwa itu ada kejahatan manusia. Tetapi yang luar biasa adalah Nuh mengambil keputusan untuk tidak sama dengan orang-orang sejamannya. Dia memilih untuk hidup benar dan bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah bukan hanya kita akan menjadi lebih rohani, bukan kita terus merasa oh aku bergaul dengan Allah berarti aku jauh lebih rohani dengan orang lain, jauh lebih hebat dengan orang lain. Tidak. Tetapi dampak dari pergaulan kita dengan Allah ada satu hal, yaitu kita memiliki hidup yang benar, bukan hidup yang baik loh. Baik itu relatif, tapi kalau benar itu absolut karena ada patokannya. Patokannya apa? Ya kebenaran firman Tuhan. Kalau baik semua orang bisa berbuat baik kok. Di luar Tuhan, di luar anak Tuhan kadang ada orang yang jauh lebih baik dalam memberi, dalam bersikap, dalam bersosialisasi mungkin ada dan lebih banyak. Tapi benar itu sifatnya absolut, mutlak. Karena apa? Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan. Dan inilah yang dialami Nuh. Dampak dari pergaulannya dengan Allah membuat dia memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang sejamannya. Dia memilih bergaul dengan Allah, sehingga dari pergaulan dengan Allah inilah mencetak sebuah kehidupan yang baru, yang berbeda dengan orang-orang di zamannya, yaitu hidup benar. Dan itu keputusan Nuh, bukan keputusan Tuhan. Keputusan berarti ada di tangan siapa? Tuhan atau kita? Kita. Jangan salah, semua Tuhan yang memutuskan. Anda. Ada satu momen, ada satu titik di mana kehidupan kita ini kita yang memilih. Tuhan tidak pernah paksa kok. Ketika dia datang kepada seseorang, dia pun dengan sopannya mengetuk pintu hati. Aku datang mengetuk pintu rumahmu. Kalau kau buka, aku masuk. Kalau tidak dibuka, tetap lagi. Kalau dibukain, kita aja kalau bertamu ke tamu itu udah dibukain, kalau dibuka ada orang, kita tahu orangnya di dalam, ngapain kita? Tunggu lagi, lama-lama ya pergi kan gitu.
Tuhan itu begitu menjunjung etikanya. Tuhan itu punya kuasa tapi tetap berpegang kepada etikanya, bahkan kepada kita. Dia mengetuk pintu hati kita, tuh. Dia mau masuk, kita buka. Dia masuk enggak? Dia masuk. Bahkan bukan hanya masuk, dia akan menjamu kita, makan bersama-sama dengan kita. Dia akan memberikan semua yang dia punya dan menjalin sebuah hubungan. Orang yang ngajak makan itu biasanya apa? Ingin menjalin hubungan dengan kita ya. Baik dalam dunia kerja, biasanya lobby-lobbynya lewat makan. Ketemu kawan lama, makan yuk. Nah, gitu, makan yuk. Artinya apa? Di dalam makan itu mengandung apa unsur hubungan yang. Dan demikian juga kita, pagi hari Roh Kudus akan mengetuk pintu hati kita. Yuk bertobat yuk. Yuk kembali yuk ke jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Aneh, kita tetap tidak mau buka pintu. Lama-lama dia undur loh, bisa kira tadi ya. Jadi itu berbahaya buat kita, membahayakan keselamatan jiwa kita. Nuh hidup benar dan bergaul dengan Allah. Maka apa yang dia dapat dari Tuhan? Ya, kita harus belajar ini. Yang pertama di ayat ke-8, Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Siapa yang mau mendapat kasih karunia Tuhan? Mau? Kasih karunia Tuhan sifatnya spesifik dan personal, amin. Tidak sama dengan yang lain. Siapa yang mau? Saya mau. Tapi kita harus lihat apa yang dikerjakan. Hidup bergaul dengan Tuhan, maka kasih karunia itu akan diberikan. Kalau dari urutannya kasih karunia dulu atau habis itu baru hidup benar. Kasih karunia diberikan dulu, baru Nuh hidup benar, atau Nuh hidup benar bergaul dengan Allah, baru dia mendapatkan kasih karunia. Urutannya seperti apa? Ayat ke-8 itu dampak dari ayat ke-9. Nuh bergaul dengan Tuhan, sehingga cara hidup Nuh ini membuat hati Tuhan tidak tahan untuk mencurahkan kasih karunia-Nya, karena Nuh ini berbeda dengan yang lain. Perbedaannya apa? Nuh hidup benar, yang lain hidup tidak benar. Nuh bergaul dengan Tuhan, yang lain menolak untuk bergaul dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak tahan untuk tidak memberkati. Apalagi yang didapat Nuh? Setelah Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, dia mendapatkan tugas dari Allah untuk membuat apa, Bapak Ibu? Membuat apa? Bahtera. Bahtera ini luar biasa kalau dihitung-hitung ya. Panjangnya itu 133 meter. Berapa lapangan bola ya Pak? 1,5 ya? 1/3 lapangan bola. Lebarnya 22 meter, tingginya 13 meter. Nah, untuk apa dia buat itu? Tuhan punya proyek besar atas kehidupan umat manusia. Dia ingin melenyapkan orang fasik, tetapi dia ingin menyelamatkan orang-orang yang benar beserta fauna-faunanya. Supaya apa? Terjadi kelangsungan hidup di muka bumi. Hebat gak proyek dari Tuhan ini buat Nuh? Nuh dipilih sebagai satu pribadi yang akan membawa keselamatan bagi umat manusia secara fisik. Bukan keselamatan dari dosa, tapi kelangsungan hidup umat manusia dan fauna-fauna tadi. Kenapa? Karena binatang-binatang tadi kan diselamatkan. Sepasang kan masuk bahtera. Ini job yang besar loh Bapak Ibu, jangan main-main ini. Bikin bahteranya aja 120 tahun. Gimana nggak 120 tahun? Yang kerjain cuma 8 orang. Nuh, istrinya, anak dan menantunya 3. 8 orang. Itu aja pakai kayu, belum potong kayunya, belum. Saya nggak tahu ya. Pertukangan dulu itu 120 tahun bangun bahtera. Dan tugasnya lagi, Nuh disuruh untuk berkhotbah. Khotbah siapa? Orang-orang sejamannya. Kalian bertobat. Kalau tidak bertobat nanti kalian binasa, karena Tuhan akan mendatangkan air bah.
120 tahun Nuh khotbah, sekaligus dia bangun bahtera. Hasilnya apa dari khotbahnya? Ada yang bertobat? Gak ada. Apa yang merasa Bapak itu cara khotbah melayani 120 tahun, satu pun gak ada yang bertobat. Ngenes ya? Saudara, manusia itu ngenes loh. Tuhan, aku sudah khotbah tonggo-tonggoku, aku sudah menyampaikan di dermaga, di dekat pantai, dekat laut, ini di atas gunung. Noh, kamu tuh gini ya. Niatnya Noh untuk memberitakan kabar keselamatan supaya mereka bertobat. Respon mereka tidak seperti yang diharapkan. Apa yang kita bisa lihat dari sini? Tuhan tidak melihat hasil. Beda ya dengan kita ya. Kita berorientasi kepada hasil, tapi Tuhan melihat ketaatan kita. Noh 120 taat enggak? Setelah 120 tahun dia tetap memberitakan, bertobat enggak, nanti kamu dihancur karena air bah. Dia tetap melakukan itu dengan setia kok. Setelah khotbah dia bangun lagi bahtera. Bahtera lewat, khotbah lagi teman-teman. Tidak ada satu. Tapi Tuhan melihat apa? Ketaatan timbul dari apa? Pengenalan dia akan Allahnya. Pengenalan akan Allahnya timbul dari mana? Dia bergaul dengan Tuhan setiap hari. Jadi dia tahu Tuhan meskipun tidak ada yang bertobat, aku percaya rencana tidak akan pernah ada yang gagal. Setuju Bapak Ibu? Jadi Tuhan berorientasi kepada apa? Ketaatan kita. Ketaatan kita bersumber dari apa? Pengenalan kita akan Allah. Bagaimana kita bisa mengenal kalau kita tidak bergaul dengan Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hal yang luar biasa yang Nuh terima dari Tuhan. Karena apa? Tuhan berkenan menyatakan rahasia-rahasia keputusan surga buat kehidupan manusia kepada Nuh. Rahasianya apa? No, ini manusia akan aku hapuskan dari muka bumi karena kejahatan mereka. Ada rahasia-rahasia yang Tuhan akan lakukan, dan sebelum Tuhan lakukan itu dia bagikan dulu kepada orang yang dikasihi, orang yang bergaul karib dengan dia. Tuhan berkata, aku menyebut kamu bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Karena kalau sahabat itu dia akan menyampaikan semua rahasia-rahasianya akan disampaikan. Demikian juga Nuh, dia bergaul dengan Tuhan, membuat Tuhan harus menyampaikan rahasia-rahasia keputusannya yang akan diambil bagi kehidupan umat manusia. Hebat ya. Orang yang bergaul dengan Tuhan akan mendapatkan anugerah. Apa? Tuhan menitipkan rahasia-rahasia keputusan surga atas kasih Tuhan itu hebat, kasih Tuhan itu luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Allah yang memberkati kita. Amin. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kasih setia Tuhan bagi kami. Kerinduan kami hanya satu, kami mau hidup bergaul dengan Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun masalah yang harus kami lewati, biarlah hati kami melekat kepada Tuhan. Hati kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena ketika kami ada di dalam zona kasih Tuhan, sekalipun kami ada dalam lembah kegelapan, sekalipun kami ada dalam situasi yang tidak kami harapkan, kami akan tetap melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan tetap melihat kasih Bapa tercurah atas kehidupan kami. Kasih karunia Allah yang sungguh ajaib dan menghidupkan kami, menguatkan kami, memberikan pengharapan kepada kami, akan nyata kami lihat dan rasakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk segala apa yang Tuhan sudah kerjakan dan rancangkan bagi kami, dan beri kami hati yang tunduk hormat kepada keputusan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus.
Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Dan mari kita bergaul dengan Tuhan. orang-orang benar akan dikasih oleh Tuhan. Dalam kehidupan kami,
kami mau Tuhan, sungguh-sungguh kami mengasihi Tuhan dengan pertobatan. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh bergaul karib dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Kami mau senantiasa tunduk dan rendah hati, di mana Roh Kudus yang akan menolong setiap kami. Roh Kudus yang akan selalu memimpin hidup kami, untuk kami berlaku benar sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau belajar kehidupan ini. Satu hal, kami mau menjadi pendengar yang baik. Terpujilah bagi nama Tuhan. Berkati Bapak Christian, Tuhan memberkati dan Tuhan akan pakai lebih dalam lagi untuk membawa setiap kami senantiasa ada dan tetap kuat dan tetap menjalankan apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga, pagi hari ini setiap kami diberkati dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, Bapak Ibu, luar biasa pagi hari ini kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah diserahkan oleh setiap kita di kotak-kotak persembahan di depan. Kita akan berdoa terus untuk anak-anak sekolah minggu, kaum muda remaja, juga untuk Jumat acara kita Jumat besok. Kita akan berpuasa mulai jam 6 pagi. Ya, setelah kita ikuti saat teduh berdoa pagi, kita ambil waktu untuk kita bisa berpuasa. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Besar anugerah-Mu dan besar berkat-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang membawa satu berkat yang luar biasa bagi hidup kami. Yang kami mau berkomitmen di hadapan-Mu. Dalam kehidupan ini, kami perlu Tuhan dan sangat penting untuk bergaul erat dengan Tuhan. Kami sudah menerima firman Tuhan. Biarlah firman ini akan menjadi rema dalam setiap perjalanan hidup kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami berdoa persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan ini persembahan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang kami akan gunakan untuk operasional pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati persembahan yang sudah diberikan ini. Biarlah tangan-tangan yang memberikan akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kegiatan persekutuan ibadah anak-anak sekolah minggu, kaum muda remaja, dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan pakai guru-guru sekolah minggu. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi ibadah nanti sore. Kami akan kembali di dalam menikmati sukacita Tuhan. Kami akan siap untuk diberkati. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk acara hari Jumat besok. Kami akan berdoa dan berpuasa. Biarlah Tuhan akan taruhkan sesuatu. Tuhan akan bekerja dengan kuat kuasa-Mu Tuhan untuk memulihkan setiap kami, gereja kami. Biarlah ini Tuhan akan membawa satu pemulihan untuk kami benar-benar menjaga hidup kami di hadapan Tuhan untuk tetap kudus dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk acara ini kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan akan menuntun kami untuk lebih hari lebih indah di hadapan Tuhan, menyikapi segala sesuatu yang terjadi di hadapan kami. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuliakan Tuhan
dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami di dalam ibadah, di dalam rumah Tuhan. Mereka akan mengikuti ibadah online. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka, bahkan memulihkan kesehatan mereka, untuk mereka ada bersama-sama menikmati suasana sukacita di dalam rumah Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Engkau pulanglah dengan damai dan sukacita. Dan Tuhan akan menyertai engkau, memberikan keamanan, perlindungan, pemeliharaan yang terjadi di dalam kehidupan. Sehingga engkau keluar dari tempat ini, kemuliaan Allah, sinar kasih Allah akan terpancar di dalam hidupmu, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kami akan angkat tangan untuk kami terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah bergaul kami dengan Tuhan. Diberkatilah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera akan turun di dalam setiap pribadi kami, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan,